Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya selama liburan ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik. Baik. Alhamdulillah kalau semuanya. Terima kasih pada pertemuan kita ini. Ini adalah pertemuan ketiga kita dari di semester pertama ya, kelas 11. Jadi ini merupakan situasi yang menyenangkan untuk kalian karena sudah beberapa kali melakukannya. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar atau membahas tentang konflik kelompok sosial. Kelompok sosial baru minggu kemarin sudah lupa. Kita sudah belajar tentang kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Yo, Pinas, apa kelompok sosial? Ayo, lihat. Masa baru kemarin sudah lupa? Baru 1 minggu yang lalu. Apa kelompok sosial? Apa? Ayo. Apa kelompok sosial? Apa Pinas? Ayo buka bukunya aja boleh. Apa itu kelompok sosial di bab pertama? Sosial. Apa? Pengertian kelompok sosial. Ayo. Pengertian kelompok sosial. Itu kan ada di bukunya. Apa itu kelompok sosial? Adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran. Kumpulan manusia yang memiliki kesadaran. Apalagi? Bersama akan keanggotaan. Bersama akan keanggotaan. Sebenarnya kelompok sosial adalah sekelompok orang-orang yang berkumpul karena adanya tujuan bersama. Kita sudah selesai mengenai kelompok sosial kemarin, tapi kayaknya kita belum sah. Jadi sudah ingat ya? Udah? Hari ini kita sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. Silakan, siapa ketua kelasnya? Ya, Meka. Meka silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa dan semoga pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa tahu ada di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini. Oke. Francisco, Aldo, Meka, Natasha, Rara, Baim, Alif, Bambi, Pinas. Hari ini Natasha,
Ayu, Deci, Sophia, Kurnia, Zaira, Restu. Alhamdulillah sepertinya hadir. Kemudian ini Tia di mana? Tidak masuk hari ini? Ada suratnya tadi? Hah? Oh, ada. Apa keterangannya? Sakit, izin? Sakit. Gempita? Ada suratnya tadi? Ada. Berarti izin? Ya udah. Berarti ada beberapa siswa yang tidak hadir hari ini karena masih kondisi kurang sehat. Kemudian ada yang izin karena ada kepentingan keluarga. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai permasalahan sosial. Ada yang tahu apa itu permasalahan sosial? Kalau di rumah kira-kira sering buat masalah tidak? Nah, sama siapa? Suryati, sering buat masalah tidak? Oh, jarang, anak baik. Alif, sering buat masalah? Sering. Apa masalahnya? Banyak. Aduh, Aldo, sering buat masalah? Apa masalahnya? Artinya setiap kita itu memiliki masalah. Materi kita hari ini adalah tentang permasalahan sosial. Nah, apa itu permasalahan sosial? Bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial? Dan sebagainya itu akan kita bahas pada pertemuan ini, pertemuan minggu depan. Jadi kita akan bertemu di bab permasalahan sosial itu adalah sebanyak dua kali. Aduh, kayaknya lesu, letih, Ibu, nggak ada yang semangat. Ayo semangat dulu kan. Kita perlu ice breaking ini, biar semuanya sebelum belajar harus fresh ya. Fresh, segar, semangat dan sebagainya. Makanya ini perlu kayaknya dimotivasi dulu dengan gerakan-gerakan rileks yang supaya badan-badannya tidak tegang. Karena Ibu lihat semua mukanya pada hampir tegang. Baru mau belajar sudah tegang. Kan kita harus rileks kan? Nah udah silakan berdiri. Kemudian goyang-goyangkan dulu badan kalian supaya tidak terlalu tegang. Ayo semuanya berdiri. Ayo. Kita perlu senam badan dan senam mulut serta senam senyum terlebih dahulu ya. Sudah kita butuh masukkan energi. Sudah, ini harus semangat ya. Kalau sudah ice breaking harus semangat. Ayo, apa belum mulai? Ulang kalau seperti itu. Ngikut Ibu ulang lagi. Dah siap? Ayo. Siapkan tangannya. Tangan ke depan. Ayo tangannya ke depan semua. Ke atas. Ayo bernyanyi. Tangan ke samping burung yang terbang. Depan ikan berenang. Duduk yang manis siap. Ayo bernyanyi semuanya. Satu, putar, tangan diputar. Lunggu. Ayo keluarkan suaranya. Bawah, berdoa. Dua, termasuk dari sini. Tiga, tepuk jari keempat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Dua, tiga, siap berdoa. Lanjut.
satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi saya menjadi jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku menjadi satu, ku lihat kamera. Srek. Sudah kan? Ini gimana rasanya sudah S-Baking? S-Bakingnya kok banyak tidak? Belum hafal ini? Ya? Sudah, sekarang kita sudah S-Baking. Gimana rasanya? Sudah merasa enak? Sudah. Sudah, kalau sudah silahkan kita siap untuk belajar. Siap untuk belajar. Sudah siap? Sudah semangat? Nah, silahkan mengeluarkan buku, paket, atau yang berkaitan dengan pembelajaran materi kita hari ini. Jadi kita akan belajar apa tadi tentang permasalahan sosial. Sebelum kita membahas tentang permasalahan sosial, akan Ibu jelaskan dulu mengenai apa itu tujuan dari pembelajaran kita tentang permasalahan sosial. Nah, jadi adapun tujuan permasalahan sosial, silakan Pinas dibaca. Yang pertama adalah, kelihatan? Nah, depan Aldo. Baca yang pertama apa? Memahami permasalahan sosial di masyarakat. Nah, memahami, adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah pertama, supaya kita bisa memahami berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua apa, Meka? Mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Nah, identifikasi berbagai jenis permasalahan sosial yang ada di ranah publik. Ranah publik itu artinya adalah masyarakat umum. Yang keempat, silahkan Kurnia melihat. Nampak? Oh, tidak nampak. Mesya, nampak? Tidak juga. Yang Suryati, kelihatan? Min juga. Natasha, nampak? Kelihatan? Nah, silakan dibaca. Nomor 3. Mengidentifikasi dampak permasalahan terhadap kehidupan publik. Nah, mengidentifikasi permasalahan terhadap kehidupan publik. Yang keempat adalah mengidentifikasi upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Nah, itu adalah berbagai tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran mengenai bab permasalahan sosial. Tadi kan Ibu sudah membahas mengenai apakah kalian pernah membuat masalah? Nah, sering, ada yang efeknya kecil, ada yang efeknya besar. Tapi setiap manusia sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat, sebuah keluarga dan sebagainya, itu dipastikan dalam sepanjang kehidupannya akan pernah melakukan sebuah masalah. Apakah masalah tersebut nanti masuk ke dalam permasalahan sosial atau tidak, itu nanti kita lihat di pembahasan kita. Apakah masalah yang kita buat kategori permasalahan sosial atau hanya sebuah masalah. Karena nanti tergantung pada, dan itu adalah mengenai konsep permasalahan sosial. Jadi tujuan yang ingin kita capai adalah memahami permasalahan sosial, kemudian mengidentifikasikan permasalahan sosial di ranah publik, kemudian mengidentifikasikan dampak dari permasalahan sosial, kemudian mengidentifikasikan upaya pemecahan dari masalah sosial. Karena setiap hari kalian akan menemukan permasalahan sosial. Tadi siapa yang saat berangkat ke sini bertemu dengan orang yang sedang mencari barang bekas misalnya. Ada yang bertemu tadi. Kemudian tadi ada yang saat lewat pasar atau sebagainya melihat tumpukan sampah. Ada, mereka tadi. Nah, tumpukan sampah ini adalah bagian dari permasalahan sosial. Nah, jadi permasalahan sosial itu adalah hal-hal yang menyebabkan sebuah masalah yang ada di masyarakat yang akan menimbulkan efek atau dampak terhadap kehidupan masyarakat lainnya. Ada yang pernah tawuran? Alhamdulillah kalau tidak, ya.
Jangan sampai terjadi. Ada yang pernah cakar-cakaran sama temannya berebutan pasangan? Alhamdulillah kalau tidak. Nah, kan kalau tidak berarti tidak pengalamannya di situ. Karena kita akan membahas mengenai masalah sosial, permasalahan yang akan muncul. Jadi tujuan kita hari ini adalah memahami permasalahan sosial, mengidentifikasikan berbagai jenis permasalahan sosial, kemudian mengidentifikasikan dampak permasalahan sosial, serta mengidentifikasikan upaya pemecahan masalah sosial. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Perhatikan gambar ini. Ini adalah pernah di antara kalian itu melihat orang yang sedang mengemis? Nah, di mana biasanya? Di pinggir jalan, terus di pasar. Nah, ini disebut istilahnya pengemis-pengemis itu adalah gelandangan. Pengemis dianggap sebuah masalah sosial karena artinya menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemudian kadang juga semakin banyaknya muncul malah merepotkan atau meresahkan masyarakat lainnya sehingga dianggap sebuah masalah. Kemudian perhatikan. Jadi sebelum kita mulai kalian lihat dulu video berikut ya. Perhatikan dulu cuplikan video ini. Dia kau terus video ada yang masuk. Kau standby ngasih link deh, kau mau tahu instruksinya. Diam. Udah, perhatikan dulu. Silakan perhatikan video di depan. Ini doang. Kayak ini nyari rokokan. Ada ketahuan. Sekolah. Malam. Pagi.
sudah memperhatikan video tadi? Nah, dari tadi video wawancara dengan seorang ibu tadi, apa yang dapat kalian ambil hikmahnya? Apa? Tadi ibu itu ditanya tentang apa saja? Pekerjaannya, kemudian jumlah anak, penghasilannya, kemudian di sana ditanya lagi berapa orang yang sedang bersekolah, dan apa jawabannya? Dari sekian anaknya itu dia hanya mampu menyekolahkan 1 orang karena tuntutan biaya hidup yang tidak mampu ia cukupi. Nah, itu adalah potret dari kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial. Karena ibu tadi hanya bekerja sebagai apa? Pemulung. Karena dilihat dia hanya bekerja sebagai, jadi penghasilannya dari bekerja sebagai pemulung tidak sanggup untuk menghidupi atau menyekolahkan semua anak-anaknya. Itu adalah potret. Jadi sudah ada gambaran apa itu permasalahan sosial? Nah, tugas kalian berikutnya adalah membentuk kelompok. Ya, kita akan membentuk kelompok. Kalian diskusikan masing-masing dengan anggota kelompok kalian tentang permasalahan sosial. Nanti di LKPD kalian itu ibu sudah menuliskan kelompok 1 membahas tentang apa, kelompok 2 tentang apa, kelompok 3 tentang apa, dan kelompok 4 tentang apa. Kita akan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, di dalam pencarian kalian boleh menggunakan handphone, ya. Handphone, silakan kalian gunakan handphone kalian. Kemudian dengan syarat ada paket internetnya. Jadi minimal tiap kelompok kalian harus memiliki 1 HP yang memiliki paket, ya. Jumlah siswa hari ini itu artinya berkurang, ada sekitar berapa kita? 15, ya. Nah, 15 kita bagi ke dalam 4 kelompok. Kelompoknya kalian sendiri yang mau membuat atau ibu yang menunjukkan? Hah? Ada yang mau sendiri, kemudian ada yang ibu saja, supaya nanti tidak berkelompok dengan yang satu geng, ya. Jadi kita campur, kita akan membentuk sebuah kelompok. Jadi Mesa silahkan pindah ke kelompok Suryati, Pinas, dan Francisco. Nah, udah. Kita sudah 1 kelompok. Nanti terserah mau kelompok apa namanya, kalian sendiri yang menentukan nama anggota kelompok. Kemudian Natasha pindah ke sini, belakang Meka. Nah, kemudian Baim pindah ke barisan ini. Ini masih cowok, cewek. Aduh, masih banyak ceweknya yang ini. Rara pindah ke sana. Dua. Ya, yang ini repotnya. Yang ini banyak cowoknya. Ya udah, nggak apa-apa. Sama-sama cowok. Yang penting kompak, ya. Atau Meka pindah ke sana. Ke sini. Aldo yang ke sini. Nah, Meka pindah ke sini. Nah. Biar bercampur dan tidak antar satu geng, karena kan ibu hafal kalian 1 kelompok tadi. Sudah? Kalau sudah ada, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan buat baris kelompoknya. Atur dulu kelompoknya. Sini, yang ini ke sini, maju ke sini biar tidak dempet-dempetan. Dan kelompok ini maju lagi ke sini. Nah.
Maju, maju, maju. Nah, maju ke sini. Nah, biar tidak saling. Nah, sudah cukup. 3 aja, jadi nanti bangku yang itu ditaruh ke sana. Udah baik. Sudah? Sudah terbentuk kelompoknya. Silakan perwakilan masing-masing kelompok ke depan. Mana tadi? Nah. Kelompok mana lagi? Ayah? Sudah? Kelompok mana yang belum? Nah, silakan maju ke depan, satu, ambil. Sudah? Kalau sudah, masing-masing di LKPD kalian, silakan lihat LKPD-nya, baca dulu LKPD-nya. Ini namanya adalah LKPD, lembar kerja kalian. Sudah? Silakan membaca dulu LKPD-nya. Di LKPD kalian di halaman 2, buka halaman 2. LKPD halaman 2, silakan. LKPD halaman 2. Di sana tadi yang Ibu bagikan itu adalah materi-materi tentang permasalahan sosial yang bisa kalian gunakan. Silakan dibaca, semuanya sudah diringkas di situ. Kemudian di LKPD ini kan ada di depan. Nah, perhatikan dulu ke depannya. Di depan ini ada nama kelompok. Ini di nama kelompok, silakan kalian tulis nama apa saja yang kira-kira kelompok yang ingin kalian namakan. Mau mawar, melati, mangga, stroberi, dan sebagainya, itu terserah ya. Silakan kalian tulis nama kelompoknya sesuai selera kalian. Kemudian di sana ada nama anggota. Jadi kalian tulis nama anggota setiap kelompok kalian. Setelah itu kalian lihat di halaman 2. Di halaman 2 itu kelompok 1 mengenai kemiskinan, artinya fokus pembahasan kalian adalah mengidentifikasikan berbagai macam kemiskinan, kemudian dampaknya, serta solusinya. Kelompok 2, nanti kita tunjuk siapa yang kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 itu tentang kriminalitas, artinya tugas di kelompok 2 ini adalah mengidentifikasikan berbagai jenis kriminalitas, kemudian kalian mendampaknya serta solusinya. Nanti kita tentukan kelompok 1, 2, dan 3-nya. Kemudian di kelompok 3 yaitu kesenjangan sosial. Artinya dia mengidentifikasikan berbagai kesenjangan sosial serta melihat dampak dan solusinya. Kelompok keempat itu tentang kekerasan. Jadi kelompok keempat adalah membahas mengenai berbagai kekerasan. Sudah paham? Sudah paham? Kita mulai, berarti adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah paham kan? Berarti tadi mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Nah, kelompok 2? Nah, kelompok 3? Kelompok 4? Silakan bikin nama kelompoknya masing-masing. Udah, silakan mulai diskusi. Ibu kasih waktu sebanyak 40 menit. Setelah 40 menit, kelompok sudah siap dengan presentasinya ya. Nah, silakan. Di belakangnya ada tempat kalian menulis jawaban kalian. Silakan. Nanti penilaian yang Ibu lihat adalah keaktifan dari setiap anggota kelompok, kemudian hasil diskusi kalian dalam sebuah kelompok. Jadi itu dinilai ya. Ingat, kita KKM capaian kalian kemarin sudah disepakati di awal pertemuan kita adalah 75, ya kan? Jadi nilai di bawah 75 itu akan remedi nanti. Jadi silakan memulai, waktunya Ibu hitung dari kini. Kita mulai 9.30, berarti selesainya adalah 40 menit kan? Nah, 10 semua sudah selesai.
Jadi nanti tinggal presentasi lagi ya. Silakan namanya mau apa saja terserah, nama kelompoknya, suka-suka kalian, hobi-hobi kalian. Silakan, ayo berdiskusi. Jangan nanti kalau satu orang yang mengerjakan berarti satu orang. Sini aja duduknya melingkar. Nah, biar bisa saling. Nah, yang itu tetap. Nah, ini. Nah, ya, itu juga boleh. Seperti itu juga boleh. Biar nanti bisa saling mendukung. Ayo. Ingat waktunya Ibu kasih hanya 40 menit. Kemudian dari 40 menit itu kalian mengidentifikasikan masing-masing tadi. Lihat LKPD kalian, kelompok 1 mengerjakan apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, kelompok 4 apa. Itu jadi kalian hanya menyelesaikan masing-masing tugas yang diberikan pada kelompok kalian. Di sini tadi kan ada di kertas kalian itu adalah rangkuman lengkap semuanya. Jadi silakan, kemudian semuanya harus sudah siap. Ini ada paket semua ini? Ada. Kalau ada tidak di hotspotkan ya. Silakan, boleh mencari di berbagai sumber ya. Mau dari internet, mau dari buku atau ringkasan yang itu. Carilah sebanyak mungkin. Jika ada kendala, silakan tanyakan dengan Ibu ya. Jika ada permasalahan dan sebagainya, silakan bertanya jika misalnya menemukan kendala. Jadi silakan kalian browsing sebanyak mungkin tentang permasalahan yang kalian angkat. Udah? Tadi kan ada nah, lihat baca LKPD-nya. Di belakang di halaman 2 itu ada tugas kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3. Ini tadi kelompoknya tentang apa? Nah, berarti fokus kalian adalah mengenai kemiskinan. Kelompok Francisco tentang apa tadi? Kekerasan. Berarti fokus pembacarian kalian adalah tentang kekerasan. Apa saja jenis kekerasan, kemudian dampaknya, serta solusi yang harus dihadapi dalam menghadapi berbagai kekerasan. Ini kelompok Natasha tadi apa? Kesenjangan sosial. Berarti semua mengenai kesenjangan sosial ya. Semua hal yang berkaitan, buatlah sebanyak mungkin. Karena sebanyak informasi yang kalian peroleh, nilai kalian akan semakin tinggi. Ya, ini kelompok Bambi apa tadi? Kriminalitas. Nah, carilah informasi mengenai sebanyak mungkin tentang kriminalitas ya. Tulis sebanyak mungkin apa kriminalitas, jenis kriminalitas, kemudian dampak kriminalitas serta solusi dari kriminalitas. Kalian berdiskusi, silakan jangan mengandalkan hanya satu teman. Boleh kalian saling, misalnya kalau yang satu capek menulis, yang lainnya juga menyambungkan. Ya, sama-sama mencari informasi, silakan. Nanti ingat waktunya sampai 10:10 ya. 10:10 kita sudah selesai. Jika ada masalah silakan ditanyakan ya. Silakan ditanyakan mengenai permasalahannya di mana. Ya. Ada? Kalau ada masalah tanya ya. Ingat apa yang harus dicari adalah kalian tadi apa tujuannya, apa itu pengertiannya, kemudian identifikasinya, kemudian mengidentifikasi dampaknya, serta mengidentifikasi solusinya atau jalan keluar dari permasalahan yang ada. Ini sebenarnya adalah pelajaran yang gampang karena kita adalah bagian dari masalah sosial yang banyak. Ingat, Ibu sambil itu Ibu menilai yang tidak aktif nanti nilainya akan dikurangi. Kelompok yang tidak aktif atau individu yang ada di dalam kelompok. Dia harus kerjasama yang baik ya.
Ya, tulis sebanyak mungkin. Jadi artinya semakin banyak informasi yang kalian peroleh, semakin bagus nilai kalian karena artinya pengetahuan kalian semakin bertambah. Apa saja jenis misalnya kriminalitas, apa saja jenis permasalahan sosial kemiskinan, apa saja jenis macam-macam karena banyak ini sudah super sangat banyak. Permasalahan sosial itu yang muncul sangat banyak. Silakan buat contohnya sebanyak mungkin. Kemudian karena banyak ditemukan di masyarakat kita ya. Jelaskan. Misalnya ini silakan karena semakin banyak informasi artinya nilai kalian akan semakin tinggi. Artinya pengetahuan kalian karena nanti kan kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dan itulah yang akan dinilai nanti sebagai evaluasi. Nah, di ini kalian di ringkasan kalian juga banyak informasinya, ada beberapa informasi. Kalau kurang kalian tinggal menambahkan. Nah, perhatikan waktunya sampai 10:10.
Nih, nanti kalau tidak bisa baca tulisan temannya, berarti temannya itu yang membaca sendiri ya. Nah, ya. Nih, ada masalah? Lancar? Lancar? Lancar, Bu. Lancar? Udah tahu kan apa permasalahannya? Nanti jangan, karena hasil kelompok itu akan menentukan nilai. Ingat, waktu kalian adalah 10 lewat 10.
Jangan senyum-senyum terus. Nanti Ibu kurangi nilainya.
Hah? Apa? Oh iya, silakan. Kalau ada yang mau ke kamar mandi, silakan.
Ingat ya, identifikasi, kemudian dampak, dan solusi. Nanti kalau semuanya lengkap, maka nilainya tinggi. Karena nanti hasil diskusi kalian akan ditentukan. Ya. Sepuluh menit lagi. Jadi carilah sebanyak mungkin karena nilainya berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian ya. Semakin bagus, semakin tepat berkaitan dengan masalah, maka nilainya semakin tinggi.
9 menit lagi. Selesaikan dalam 9 menit.
Tiga menit lagi kita sudah membacakan hasil presentasi. Silakan menyiapkan. Jangan lupa nanti masing-masing kelompok menyiapkan temannya atau bergiliran dalam menyampaikan hasil diskusi ya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Dua menit lagi. Udah siap kelompok ini? Apa nama kelompoknya? Mangga. Oh, pencinta buah. Ini kelompoknya apa namanya? Hah? Ijoman. Apa itu bahasa Jepang? Ini kelompoknya apa namanya? Intelligence Squad. Wah. Bisa bahasa Inggris sudah? Bisa. Ini kelompoknya apa namanya? Pecinta Megawati. PDI rupanya. Tapi nggak boleh partai ya di sana. Klub Megawati. Sayangnya ada 2 Megawoto. Iya kan? Megawatinya 2. Sudah? Kita 1 menit lagi. Semua sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan presentasinya. Kita akan memanggil dan kalian silakan menentukan perwakilannya atau nanti bergiliran, terserah, itu tergantung konsep kelompoknya masing-masing. Cuma setiap kelompok sudah mempresentasikan ya. Sebentar lagi waktunya sudah selesai. Yang belum selesai hasil diskusinya, nanti kalian tidak usah dari mejanya masing-masing ya, tapi yang membacakan silakan berdiri, yang lainnya silakan memperhatikan hasil diskusi teman-temannya, karena setiap kelompok kan berbeda topik kan. Ada yang topik kriminalitas, ada yang topik kekerasan, ada yang topik kesenjangan sosial, kemudian ada topik yang apa lagi, satu lagi topiknya itu kemiskinan. Nah, kemiskinan. Jadi diharapkan setelah ini kalian bisa memahami banyak makna. Baik, selesai sudah waktu diskusi kelompoknya. Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan anggotanya untuk membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Mana kelompok 4? Nah, silakan. Ya, berdiri aja. Nah. Yang baca saja berdiri dulu, yang lain duduk dulu, nanti semua berdiri, nanti giliran aja berdirinya. Kan bacanya giliran ya? Ya, silakan siapa duluan? Nah, dari Francisco. Ya, ayo berdiri, silakan. Assalamualaikum. Yang lain silakan perhatikan temannya ya. Ya. Apa nama kelompoknya? Sebut nama kelompok saja. Kelompok Megawati. Iya, ada 2 yang laki-laki. Pengertian kekerasan dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang yang disertai ancaman yang menimbulkan penderitaan orang lain, baik secara fisik maupun mental, dan merugikan orang lain. Lanjutnya.
Nah, kalau di dalam kekerasan adanya penyebab terjadinya kekerasan dibagi menjadi dua, yaitu faktor pribadi dan faktor sosial. Di faktor pribadi meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Sedangkan faktor sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya dan media massa. Adapun dampak-dampaknya dan jenis-jenis kekerasan ada tiga, yaitu yang pertama adalah kekerasan emosional seperti dihina, direndahkan, tidak diharapkan lahir, tidak disayangi, mengalami perundungan. Dan yang kedua adalah kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, dibekat atau diancam senjata. Dan yang ketiga adalah kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan lain-lain. Kekerasan dalam permasalahan sosial. Kekerasan adalah ketika seseorang melanggar norma dan aturan masyarakat dan kekerasan itu tidak mencerminkan hak asasi manusia. Upaya untuk mengatasi tindakan kekerasan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama, menyelenggarakan advokasi anti kekerasan. Maksudnya di sini yaitu di era modern yang saat ini masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, selesaikan masalah dengan cerdas. Apabila ada masalah dalam kekerasan, sebaiknya dengan cara diselesaikan dengan sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, mendorongkan kedaulatan yang adil. Apabila ada masalah sosial di dalam kekerasan, yaitu menggunakan tindakan yang adil supaya tidak memberikan dampak yang negatif. Dan itu hasil diskusi kelompok 4, kelompok Megawati. Sepertinya cukup jelas, sudah paham teman-temannya mengenai apa saja bentuk dari apa tadi? Kekerasan. Ayo kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan. Mana kelompok 2? Kelompok 2 silakan. Ini kelompok 2, silakan. Kelompok 2, apa nama kelompoknya? Mangga. Kelompok Mangga, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang dikit suaranya, biar kawannya yang lain bisa dengar. Kriminalitas merugikan pihak-pihak lain bagi material yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, contoh kriminalitas pencurian, pelecehan seksual, korupsi dan lain sebagainya. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas, pertentangan dan persaingan, perbedaan kondisi, kepadatan dan posisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, kriminalitas yang stabil. Nah, kencang dikit suaranya, nanti kawannya tidak mendengar. Sudah? Ya, silakan. Selanjutnya itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2 tadi. Kelompok 2 atau kelompok Mangga. Selanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ini kelompok bahasa Inggris tadi. Apa nama kelompoknya? Silakan sebutkan nama kelompoknya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 di IPB akan membacakan pengertian dari masalah sosial kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebut juga dengan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut dengan garis kemiskinan. Adapun beberapa jenisnya, yaitu kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak-dampak permasalahan sosial kemiskinan. 1. Memicu kriminal. Karena keterbatasan ekonomi, masyarakat miskin cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk dalam hal ini melakukan tindak kejahatan seperti merampok, mencuri, melakukan penipuan, begal hingga pembunuhan. 2. Menambah pengangguran. Selain bertindak sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan, pengangguran juga nyatanya ikut termasuk ke dalam daftar panjang. Dampak negatif kemiskinan, individu yang nganggur otomatis tidak memperoleh penghasilan, yang kemudian mengakibatkan yang bersangkutan menjadi miskin. 3. Sulit memperoleh pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, orang miskin umumnya tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang ujung-ujungnya malah memperoleh dampak kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Kali ini saya akan menyampaikan klarifikasi menjadi kemiskinan sosial. 1. Menciptakan kesadaran. 2. Menindakkan sendiri. 3. Melakukan donasi pada masyarakat membutuhkan. 5. Menciptakan pekerjaan di seluruh dunia. 6. Meningkatkan akses sanitasi layak dan air bersih. 7. Mendidik semua orang. 8. Strategi hidup. 9. Strategi kebiasaan. Kencang dikit Mbak Im suaranya biar kedengaran. Menjadi pemulung, pengemis, ataupun dengan cara lain. Nah, itu hasil dari kelompok 1, yaitu tentang kemiskinan. Selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu apa topiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Hijau Somat akan mempresentasikan mengenai kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan keadaan di mana masyarakat memiliki jarak atau ketidakseimbangan satu sama lain. Biasanya disebabkan karena perbedaan status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. Faktor pengaruh kesenjangan sosial ada 4. Yang pertama, turunnya pendapatan per kapita, pembangunan di daerah-daerah yang tidak merata, mobilitas sosial yang rendah, dan pencemaran alam. Dampak kesenjangan sosial dapat mendorong timbulnya masalah-masalah di masyarakat, seperti berbagai tindakan kriminal, pencopetan, pembegalan, pencurian, dan lain-lain. Timbulnya kecemburuan sosial. Wilayah yang tidak mendapat fasilitas dari pemerintah, seperti jalan umum atau pedesaan yang tidak diperbaiki, ataupun saluran internet yang tidak mencapai suatu wilayah akan meningkatkan kecemburuan sosial terhadap wilayah tertentu. Adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang sangat berguna untuk pembangunan suatu wilayah.
Bila suatu wilayah tidak mendapat sumber daya manusia yang baik karena tindakan akses yang kurang masuk ke dalam suatu wilayah tersebut, akan menurunkan sumber daya manusia di wilayah tersebut sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial antar wilayah yang lainnya. Dengan memberi akses yang sama, kesenjangan sosial bisa dapat teratasi. Agar kesenjangan sosial dapat teratasi, sumber daya harus diolah dan dimanfaatkan dengan baik, baik itu dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk mengurangi kesenjangan sosial, masyarakat dan pemerintah harus memiliki kesadaran penuh untuk memajukan wilayah tersebut. Pemerintah dengan meningkatkan akses pendidikan yang baik dan lebih maju akan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik dan berpikir maju, dan secara perlahan akan merubah kesenjangan sosial menjadi akses yang sama rata dan meningkatkan sumber daya manusia dan menghilangkan kesenjangan di suatu daerah. Terima kasih. Itu hasil diskusi kelompok drive. Ayo kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Alhamdulillah semua kelompok sudah menyajikan presentasinya dan Ibu rasa cukup sangat bagus. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya sudah tepat sasaran, di mana yang kelompok kriminalitas sudah cukup jelas menjelaskan, semuanya paham kan? Apa saja tentang kriminalitas, dampak, solusi, dan sebagainya. Kesenjangan sosial, kemudian kemiskinan, serta apa lagi? Kekerasan. Jadi semua kelompok Ibu rasa sangat cukup bagus dan Ibu menilai kelompok ini sudah sangat bagus dan mendapat nilai A+. Sekali lagi tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Nah, jadi dari hasil diskusi kita tadi mengenai hasil dari presentasi kelompok kalian masing-masing dapat kita simpulkan bahwa berbagai jenis permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita, di masyarakat ini, di sekitar kita yang terjadi itu kebanyakan adalah berupa masalah sosial. Baik itu kemiskinan, banyaknya angka pengangguran, kemudian terjadinya banyak kejahatan dan sebagainya, itu semua adalah bagian dari permasalahan sosial. Jadi permasalahan sosial itu ruang lingkupnya cukup luas, kemudian sangat mencangkup semua kehidupan manusia. Jadi bahkan kita sendiri pun seringkali melakukan sebuah tindakan masalah atau menimbulkan masalah tanpa kita sadari bahwa tindakan kita tersebut adalah bagian dari sebuah masalah. Jadi untuk hari ini silakan kembali dulu posisi duduknya seperti sedia kala. LKPD-nya silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, silakan mengumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. 1, 2, 3, satu kelompok lagi. Kelompok montas. Nah, jadi kita sudah selesai untuk materi pertama, pertemuan pertama mengenai permasalahan sosial. Nanti minggu depan kita juga akan masih membahas mengenai permasalahan sosial, baik itu bentuk, dampak maupun solusinya di pertemuan kita berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita masih membahas mengenai permasalahan sosial. Kalau tadi kita sudah memahami tentang berbagai kemiskinan, kemudian kriminalitas, kesenjangan sosial dan sebagainya. Untuk berikutnya mungkin kita akan lebih mengenal lagi tentang permasalahan sosial lainnya. Kita akan melihat tentang berbagai penyakit menular dan sebagainya yang merupakan bagian dari permasalahan sosial. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi mengenai berbagai permasalahan sosial. Untuk hari ini, apakah kalian cukup merasa paham dengan materi yang sudah disampaikan? Nah, bagaimana rasanya belajarnya, menyenangkan? Terasa enjoy, relax?
Nah, diskusi kelompoknya berjalan dengan lancar, Ibu lihat. Semua siswa terlibat aktif dan sangat baik, itu alhamdulillah. Kemudian ingat minggu depan kita masih membahas mengenai permasalahan sosial ya. Jadi kita masih di pertemuan silakan kalian baca-baca nanti tentang permasalahan sosialnya mengenai penyakit menular atau yang lainnya atau macam-macam bentuk permasalahan yang berkaitan di masyarakat yang yang belum kita bahas hari ini karena hari ini kita sudah membahas 4 bentuk permasalahan sosial yaitu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial dan kekerasan. Jadi masih ada banyak bentuk permasalahan sosial yang lainnya yang perlu kita ketahui. Dan Ibu rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bisa hadir kembali di kelas ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.